Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1634 hari Renungan Pagi mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai ayat 18. Di bawah perikop Abraham dan Abimelek. Demikian firman Tuhan. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sara istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sara. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sara. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu. Sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku." Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sara istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata,
Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1.000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan ini, saya melihat Abraham adalah orang manusia biasa, yang sama seperti kita, yang ada rasa takut, cemas, khawatir, takut mati, dan lain sebagainya. Terlepas dari kepercayaan dan ketaatan Abraham kepada Tuhan yang luar biasa itu, Abraham juga memiliki sisi gelap. Dia adalah seorang yang takut mati. Sorry saya katakan ini, Abraham pengecut. Saya melihat ini adalah kesalahan Abraham yang kedua, di mana di pasal 12 di sana menceritakan tentang kelaparan yang hebat yang terjadi di tanah Kanaan, yang menyebabkan Abraham dan Sarah harus pergi ke Mesir. Dan di Mesir itu para komandan-komandan pasukan Mesir kagum atas kecantikan Sarah yang luar biasa cantiknya. Melihat situasi itu, Abraham takut, saudara. Dia berpikir, jangan-jangan saya nanti dibunuh karena Sarah. Makanya Abraham berkata kepada Sarah, nanti kalau ketemu sama siapa saja, bilang aku ini saudaramu, supaya Abraham diperlakukan dengan baik. Kalau dikatakan dia suamiku, mereka akan bunuh Abraham untuk mengambil Sarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kecantikan Sarah viral sampai ke telinga Firaun. Dan Firaun hendak mengambil Sarah sebagai istrinya. Karena mau mengambil Sarah untuk menjadi istri Firaun, Tuhan menulahi Firaun dan semua yang ada di istana Firaun. Kejadian yang serupa dilakukan Abraham ketika dia berada di Gerar. Abraham takut, nanti kalau diketahui Sarah itu istrinya, orang-orang akan membunuh Abraham untuk mendapatkan Sarah menjadi istri mereka. Abraham melakukan kesalahan yang sama. Abraham tidak mengakui Sarah sebagai istrinya, karena mendapat informasi bahwa Sarah belum bersuami, membuat Abimelek, Raja Gerar, tertarik dan hendak mengambil Sarah untuk menjadi istrinya. Baru saja Abimelek mengambil Sarah untuk menjadi istrinya, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab ini mengatakan bahwa Abimelek belum menghampiri, belum tidur dengan Sarah, baru disuruh ambil. Tuhan sendiri yang turun tangan, membela rumah tangga Abraham dan Sarah. Amin. Tuhan sendiri turun tangan mengintervensi Abimelek agar tidak mengambil Sarah sebagai istrinya. Karena Sarah adalah istri dari hamba Allah, yaitu Abraham. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa Tuhan menjaga kesucian pernikahan. Amin. Saudara, Tuhan tidak menghendaki suami istri berpisah, cerai dan sebagainya. Tuhan tidak menghendaki itu. Dan pastinya pernikahan seperti itu, saudara, Tuhan tidak akan berkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat dari firman Tuhan ini bahwa Tuhan membela pernikahan Abraham dan Sarah. Walaupun tadi saya katakan Abraham pengecut, dia takut mati, sehingga dia tidak mengakui Sarah sebagai istrinya supaya dia bisa selamat. Ini kan perbuatan orang-orang pengecut. Tapi
dalam konteks pernikahan, Tuhan tetap membela pernikahan, kesucian pernikahan, kesakralan pernikahan. Amin. Makanya Tuhan turun tangan. Betul Abraham pengecut tidak mau mengakui Sarah, istrinya, dan sebaliknya. Tapi dalam konteks pernikahan, Allah sendiri yang turun tangan untuk menyelamatkan pernikahan Abraham dan Sarah. Itu juga yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan rumah tangga orang percaya. Amin. Haleluya. Tuhan akan intervensi. Kalau ada orang yang mau menghancurkan pernikahan orang percaya, Tuhan yang akan turun tangan membela supaya rumah tangga itu tetap utuh di hadapan Tuhan. Amin. Kalaupun ada yang mau memecah belah pernikahan Kristen, mereka akan kena tulah. Mereka akan berhadapan dengan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan ini dari kacamata Abimelek. Kita akan lihat dari sudut pandang Abimelek. Perhatikan ayat 3 sampai ayat 7. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari Abimelek. Yang pertama saudara, Tuhan mengakui bahwa Abimelek ini seorang yang apa? Tulus hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan sedang mencari orang-orang seperti Abimelek yang tulus hatinya, yang hatinya bersih. Tidak ada motivasi lain di dalam hatinya selain menyenangkan hati Tuhan. Amin. Seorang yang tulus hatinya, dia tidak menuntut ketika dia sudah memberikan sesuatu kepada orang lain dan dia menuntut, "Oh, kamu harus memuji saya. Kamu harus berkata-kata hal yang baik buat saya. Oh, kamu harus membalas jasa-jasa saya, budi saya." Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tulus hatinya, dia tidak menuntut balas. Dia melakukan segala sesuatu tanpa pamrih. Amin. Itu tanda orang yang tulus hatinya. Kalau saudara sudah memberi bantuan di gereja, tetapi saudara masih mengingat-ingat, bahkan saudara terus menceritakan, "Oh, saya sudah bantu ini di gereja. Oh, saya sudah support hamba Tuhan ini. Saya sudah melakukan ini. Oh, pembangunan di gereja saya yang melakukan, saya yang sumbang," dan lain sebagainya. Itu menandakan saudara tidak tulus hatinya. Seorang yang tulus hatinya, mau dipuji atau tidak, mau dihargai atau tidak, mau diakui atau tidak, saudara, hatinya tetap tulus. Hatinya tetap berpikir positif. Hatinya tidak terganggu dengan pujian, pengakuan, penghargaan dari orang. Tidak, saudara. Mau dipuji atau tidak, dia tetap tulus hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Abimelek yang tulus hatinya. Dan Tuhan mengakui ketulusan hati daripada Abimelek. Haleluya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Jangan mencari pujian manusia. Biarlah kita nanti dipuji oleh Allah yang tidak terlihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang, bahkan hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yang mau mencari pujian dari manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hanya mencari pujian di hadapan manusia, tapi tidak dipuji oleh Allah, semuanya sia-sia, saudara. Mari kita mau cari pujian dari Tuhan buat pekerjaan yang kita kerjakan, pemberian yang kita sudah lakukan. Biarlah dipuji oleh Allah. Amin. Karena kita tulus hatinya. Yang kedua, saudara, dari Abimelek, hidupnya kudus. Sudah perhatikan ayat 5 dan ayat 6 di sana. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Di ayat 6, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Abimelek seorang yang betul-betul hidup dalam kekudusan. Dia hidup suci. Dia tidak serta-merta karena dia raja terus mengambil Sarah terus langsung menidurinya. Tidak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Abimelek punya kuasa tapi tidak semena-mena. Punya kuasa tapi hidupnya tidak sembrono. Punya kuasa tapi hidupnya betul-betul kudus di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Abimelek. Dia punya kuasa, dia seorang raja. Tapi betul-betul dia menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan mau memakai saudara? Mau beracara di dalam kehidupan saudara sementara saudara tidak hidup dalam kekudusan. Ingat, Allah kita Allah yang maha kudus, suci saudara. Makanya kita juga harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus, tetap suci di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang hebat luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, Abimelek ini seorang yang taat pada firman Tuhan. Saya perhatikan di ayat 7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Mendengar firman Tuhan itu, saudara, Abimelek taat pada firman Tuhan itu. Amin. Abimelek taat pada firman Tuhan itu. Haleluya. Dia seorang raja. Kalau kita melihat seorang pemimpin, pasti mereka semena-mena, saudara. Ya, hidup mereka pasti egois. Karena mereka punya posisi, punya jabatan, punya pangkat. Abimelek, seorang raja. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa saja melawan firman Tuhan ini. Dia bisa saja menganggap apa yang dia lihat atau yang dimimpikan ini sebagai bunga tidur. Bisa saja seperti itu, saudara. Tapi menariknya, Abimelek taat pada firman. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau taat pada firman Tuhan. Amin. Supaya Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yang keempat, saudara, saya tangkap di sini. Abimelek, seorang yang murah hatinya. Saudara baca ayat 14 sampai ayat 16. Di mana Abimelek memberikan banyak harta benda kepada Abraham dan Sarah. Saya melihat Abimelek seorang yang murah hatinya. Suka memberi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita memberi, maka kita akan diberi. Siapa yang memberikan kepada kita? Tuhan. Di saat kita menyalurkan berkat, Tuhan akan terus
mengalirkan berkat buat saudara dan saya, sehingga saudara bisa jadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Abimelek, seorang yang tulus hatinya, hidup suci, taat firman, dan murah hatinya, suka memberi. Bapak Ibu Saudara, menarik di ayat terakhir dari nats kita hari ini. Ayat 17 dan ayat 18 di sana. Abraham lalu berdoa buat Abimelek. Dan Abimelek disembuhkan. Istrinya, budak-budaknya perempuan semua melahirkan anak. Tuhan memberkati Abimelek dan seisi istananya. Bapak Ibu Saudara, terjadi mujizat. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, belajar dari Abimelek. Hidup tulus hatinya, hidup dalam kekudusan, taat pada firman, suka memberi, maka saudara akan mengalami mujizat seperti yang dialami oleh Abimelek. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Tuhan menjaga, melindungi. Dan Tuhan selalu menjawab apa yang mereka doakan. Hamba berdoa mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Hamba berdoa untuk mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan kuatkan mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah berkat Allah turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.